Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Aditya Sanjaya. Saya Rata Dewi Sartika. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berikut pembahasannya. Baiklah, saya penyaji pertama atas nama Rata Dewi Sartika akan membahas tentang hakikat sumber belajar. Sebelum kita mengetahui apa itu sumber belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam mempelajari sesuatu, sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu yang akan dipelajari saat kita belajar, yang merupakan interaksi antara peserta didik dengan guru. Perbedaan keduanya adalah belajar bisa dilakukan sendiri, dimanapun dan kapanpun, sedangkan pembelajaran untuk waktu dan tempat telah ditetapkan, seperti di sekolah dengan waktu-waktu tertentu. Namun, keduanya sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan sama-sama membutuhkan sumber belajar sebagai komponen penting untuk melangsungkan proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar itu sendiri merupakan segala sesuatu, baik itu bahan, alat, orang, lingkungan, dan lain-lain yang dapat membantu dalam proses pembelajaran, baik bagi peserta didik maupun guru. Sehingga dengan adanya sumber belajar, peserta didik akan lebih mandiri dalam memperoleh informasi, karena mereka tidak hanya akan mengandalkan guru mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu teori sumber belajar. Ada 5 teori sumber belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, teori nativisme, teori kognitivisme, teori humanisme, dan teori interaksionisme. Baiklah, kita akan membahas teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, tahun 1957, ia mengatakan bahwa lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan sumber belajar pertama dalam kehidupan. Hal ini terbukti dengan percobaan yang dilakukan Skinner pada 2 ekor tikus yang dimasukkan ke dalam 2 kandang yang berbeda. Dari percobaan tersebut, Skinner mendapatkan 3 proses dalam perubahan tingkah laku, yaitu stimulus, respon, dan reinforcement. Perubahan tingkah laku dapat terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau tanggapan. Jika penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Penguatan atau reinforcement di sini terbagi menjadi 2, yaitu adanya reinforcement positif dan ada penguatan negatif. Penguatan positif akan dilakukan berulang-ulang atau akan menjadi kebiasaan dalam perilaku seseorang, sedangkan penguatan negatif akan dihilangkan. Baiklah, teori yang kedua yaitu teori nativisme. Teori nativisme dikemukakan oleh Chomsky yang mengatakan bahwa bahasa itu bersifat alamiah, karena sejak lahir anak sudah memiliki kecerdasan, salah satunya kecerdasan dalam berbahasa. Hal ini diperkuat karena Chomsky telah melakukan percobaan atau penelitian terhadap anak kecil, sehingga menurutnya sejak lahir anak telah memiliki universal grammar atau tata bahasa. Meskipun kemampuannya masih rendah karena kekurangan rangsangan yang diberikan, namun anak masih bisa melatihnya karena ia memiliki sistem bahasa yang disebut dengan LAD atau Language Acquisition Device, atau biasa kita sebut juga dengan perangkat penguasaan bahasa. Teori yang ketiga adalah teori kognitivisme. Menurut Jean Piaget,
pada tahun 1954, salah satu kemampuan yang dimiliki manusia yang berasal dari kematangan kognitifnya. Jadi semakin tinggi tingkat kematangan kognitif seseorang, maka bahasa yang dihasilkan juga akan semakin banyak dan baik. Kemudian yang keempat adalah teori humanisme. Teori humanisme ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang hanya dapat dipengaruhi oleh persepsinya sendiri. Terakhir adalah teori interaksionisme. Menurut Howard Gardner, telah membuktikan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental seseorang dengan lingkungan bahasa. Howard juga meneliti anak yang memiliki kecerdasan sejak lahir atau manusia memiliki banyak kemampuan, salah satunya adalah bahasa. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak dari kemampuan diri atau input dan kemampuan luar yang dimiliki atau lingkungan output. Nah, saya Muhammad Umar Aditya Sanjaya sebagai penyaji kedua yang akan membahas tentang fungsi-fungsi sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen utama yang dapat memberikan kemudahan bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Adapun fungsi sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui membantu guru atau pengajar dan mempercepat laju pembelajaran dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, fungsi sumber belajar yaitu memberikan pengajaran yang bersifat individual dengan cara memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Karena peserta didik tentunya tidak hanya mengandalkan guru dalam belajar, namun dengan adanya sumber belajar, peserta didik mampu belajar dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, fungsi-fungsi sumber belajar yang ketiga yaitu memberikan dasar ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara setiap bahan pembelajaran harus dilandasi dengan penelitian sehingga sumber belajar itu teruji kebenarannya. Selanjutnya, fungsi-fungsi sumber belajar yang keempat yaitu memantapkan pembelajaran dengan cara 1. Meningkatkan kualitas sumber belajar. Yang kedua, penyajian informasi dan bahan sumber belajar secara konkret. Selanjutnya, fungsi sumber belajar yang kelima yaitu memungkinkan proses pembelajaran secara seketika dengan cara memadukan sumber belajar dengan realita yang ada. Selanjutnya, fungsi-fungsi sumber belajar yang keenam yaitu memberikan kesempatan untuk memperkaya ilmu pengetahuan anak dengan menggunakan berbagai alat seperti buku, narasumber, intinya semua hal yang menambah pengetahuan anak. Fungsi sumber belajar yang ketujuh yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyediakan informasi yang mampu menembus batasan geografis. Fungsinya yang kedelapan yaitu sarana pengembangan keterampilan. Yang kesembilan, meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa, yaitu dengan berkomunikasi dengan narasumber. Yang ke-10 yaitu membuat proses belajar mengajar lebih bermakna. Yang ke-11 yaitu mengembangkan pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Yang 12 yaitu mengeratkan hubungan antara peserta didik dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu menghilangkan kesalahan dalam penafsiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dibedakan menjadi 6 jenis yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, pesan.
Nah, pesan di sini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pesan formal dan pesan non-formal. Pesan formal yaitu pesan yang berasal dari lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang dipaparkan langsung oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Selain pesan ini disampaikan secara langsung atau secara lisan, ada juga pesan yang berupa dokumen, diantaranya kurikulum, peraturan pemerintah, perundang-undangan, silabus, dan sebagainya. Selanjutnya, pesan non-formal, yaitu pesan yang didapatkan langsung dari rakyat atau lingkungan yang bisa dibuat menjadi bahan pembelajaran, contohnya legenda, cerita masyarakat, ceramah oleh tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat, kitab-kitab kuno, dan sebagainya. Lalu jenis-jenis sumber belajar yang kedua yaitu orang. Pada dasarnya, semua orang dapat dijadikan sumber belajar. Tetapi dalam hal ini yang bisa dijadikan sumber belajar dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama, orang yang memang tugasnya sebagai sumber belajar. Atau bisa dikatakan orang yang memang didesain khusus sebagai tenaga pengajar. Contohnya guru, dosen, konselor, kepala sekolah, dan lain-lain. Sedangkan kelompok orang-orang yang kedua yaitu orang yang mempunyai keahlian khusus dan tentunya tidak bergerak di bidang pendidikan, misalnya tenaga kesehatan, polisi, politisi, pertanian, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber belajar yang ketiga yaitu bahan. Bahan di sini yang dimaksud adalah bahan yang merupakan sebuah format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran itu sendiri, seperti modul, buku teks, video pembelajaran, alat pembelajaran, alat peraga, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber belajar yang keempat yaitu alat. Alat dikatakan sebagai sumber belajar di sini adalah benda yang berbentuk perangkat keras atau hardware, di mana alat ini digunakan sebagai penyaji bahan pada poin ketiga di atas. Alat ini mencakup multimedia, baik berupa proyektor, slide proyektor, film, dan sebagainya. Selanjutnya jenis-jenis sumber belajar yang kelima yaitu teknik. Teknik dalam sumber belajar yang dimaksud di sini adalah cara atau prosedur yang digunakan sebagai cara dalam memberikan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, di dalam teknik tersebut mencakup ceramah, simulasi, permainan, tanya jawab, dan lain-lain. Baik, yang keenam yaitu latar. Latar atau settingan tempat sumber belajar baik lingkungan dalam sekolah yang sudah didesain maupun yang tidak didesain, tetapi khusus untuk pembelajaran. Adapun dalam latar tersebut mencakup pengaturan ruangan, ruang kelas, pencahayaan, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Allahumma biq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.